Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Sunan At-Tirmidzi halaman 268 nih. Versi PDF halaman 268. Bab maja'ah fi fadlin nafaqah fi sabilillah. Tentang kitab Fadailil Jihad ya. Kitab tentang keutamaan berjihad. Nah, di sini berjihad maknanya luas ya. Bisa bermakna jihad fisik ya, berperang fi sabilillah. Bisa bermakna al-mujahid man jahada nafsahu, yaitu seorang yang berjihad melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya, itu juga termasuk berjihad. Jadi makna jihad itu luas nih. Oke, sekarang bab maja'a fi fadlin nafaqah fi sabilillah. Keutamaan nafkah di jalan Allah. Seorang yang bernafkah mengeluarkan hartanya di jalan Allah atau untuk keperluan jihad. Nabi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Al-Husain bin Ali Al-Ju'fi an Zaidah an Rukain bin Rabi' an Nabi an Yusair bin Umayla an Khuraim bin Fatih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqo nafaqatan fi sabilillah, barang siapa yang menafkahkan ya, berinfak di jalan Allah ya, suatu infak ya, kutibat lahu bisaba'ati mi'ati di'fin, maka Allah akan menulisnya dengan 700 kali lipat ya, ping 700 ya, pahalane atau mungkin ya balasannya nanti atau gantinya, nah itu sampai 700 kali lipat. Qala Abu Isa wa fil bab an Abi Hurairah wa hadha hadis hasan innama na'rifu min hadis Rukain bin Rabi'. Oke, bab selanjutnya kita baca dulu bab maja fi fadl khidmah fi sabilillah. Keutamaan khidmah. Al-khidmah itu melayani ya, melayani atau kalau bahasa lainnya bisa volunteer gitu ya, berpartisipasi ya di jalan Allah ya. Wabila qala hadatsana Mahmud bin Rafi' qala hadatsana Zaid bin Hubab qala hadatsana Muawiyah bin Saleh an Kasir bin Haris anil Qasim Abi Abdurrahman an Adi bin Hatim At-Ta'i annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayus sadaqah afdal. Ada sahabat yang bertanya, Adi bin Hatim At-Ta'i bertanya kepada Nabi, sedekah apa yang paling utama? Kemudian qala, ya, sedekah apa yang paling utama? Dijawab sama Nabi, khidmatu abdin fi sabilillah, yaitu pelayanan seorang hamba di jalan Allah, atau melayaninya seorang hamba di jalan Allah. Koma, audhillu fustatin, atau naungan tenda, naungan tenda, atau dhillu fustat bisa bermakna orang yang menyiapkan tenda atau tempat tinggal bagi tentara, bagi pejuang. Kemudian ada bagian yang menyiapi tenda, menyiapi logistik, ya itu termasuk dhillu fustat. Jadi dia itu ikut membantu ya dalam jihad ya dengan cara membuat tenda atau tempat tinggal gitu ya. Autoruqatu fahlin fi sabilillah, atau meminjamkan pejantan di jalan Allah, maksudnya meminjamkan seperti kuda gitu ya, atau kalau sekarang menyiapkan kendaraan gitu ya, itu juga termasuk sedekah yang utama. Jadi sedekah yang utama itu sedekah di jalan Allah ya, termasuk tadi ya khidmah, melayani ya, membantu, termasuk mengobati tentara yang sakit, pelayanan. Nah, jadi di sini berjuang itu
jalannya banyak, tidak harus berperang fisik, tapi berjuang bisa juga dengan membantu, ya. Membantu, mensupport ya, khidmah itu ya, menyiapkan logistik, menyiapkan tenda, menyiapkan kendaraan, itu juga termasuk jihad, ya, termasuk sedekah yang paling utama. Qala Bisa wa qadruya an Muawiyah bin Shalih hadal hadis mursan wa hunifa zainu fi ba'd isnadi. Qala wa rawal Walid bin Jamil hadal hadis an Qasim Abi Abdurrahman Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadisana bidzalik Ziyad bin Ayyub wa bila qala hadisana Yazid bin Harun qala hadisana Al Walid bin Jamil an Qasim Abi Abdurrahman an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus shadaqat dhillu fustatin fi sabilillah. Sedekah yang paling utama adalah naungan tenda, menyiapkan tenda, ya, yup-yupan tenda di jalan Allah. Wa manihatu khadimin fi sabilillah, dan pemberian seorang pelayan. Ya, seorang pelayan yang melayani, membantu. Nah, berarti di sini laki-laki dan perempuan. Perempuan juga bisa berperan, dapat pahala jihad, yaitu dengan membantu tadi itu ya. Khadim, khidmah. Au taruqatu fahlin fi sabilillah. Peminjaman pejantan di jalan Allah. Minjemin kuda gitu. Qala bisa ada hadis hasan sahih gharib wa huwa asau indi min hadis Muawiyah bin Shalih. Nah, termasuk seorang santri yang mondok nih. Santri yang mondok itu termasuk sedang berjihad. Para santri ini sedang berjihad. Man jahada nafsahu. Berjihad menuntut ilmu, ya, man salaka thariqan, ya, menuntut ilmu, berjihad melawan diri sendiri, ya, nafsunya ditempa. Nah, maka jenengan semua ini ya, para guru, para sivitas AIS itu termasuk khidmah, ya, membantu mereka. Ya, jenengan semua membantu ya, dengan mengarahkan mereka, membimbing mereka, mementor mereka, itu masuk di bab ini. Nah, jadi sedekah fisik, tenaga, semuanya masuk di dalam ini. Nah, ini keutamaan seorang guru nih, seorang yang berkecimpung di pesantren atau pendidikan. Nah, termasuk wali santri yang membangun ikut nyumbang ya, nyumbang bangun masjid. Nah, Masjid AIS. Nah, ini nanti di hadis yang sebelumnya. Kalau dia nafkah, maka dilipat gandakan 700 kali lipat. Ada yang sedekah 1 juta, yo ping 700 gitu ya. Pahalanya atau mungkin diganti ping 700 gitu. Jadi yang namanya sedekah itu berlipat-lipat. Jadi kalau kita itu usahakan ojo terlalu medit gitu ya. Ya, kalau ada uang, ada sisa lebihan, kita nafkahkan, pasti akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Di dalam Quran sudah ada, di hadis juga ada, semuanya ada. Ulama juga menjelaskan keutamaan dari sedekah. Ya, sedekah. Yuk kita memberi sedekah. Nah, kemarin kan sempat viral nih, Menteri Agama yang mengatakan zakat itu tidak populer. Nah, sebenarnya perkataan beliau itu agak rawan bagi orang awam, salah paham. Jadi maksud beliau itu di Quran, di hadis, di teks-teks kitab itu kebanyakan itu mendorong untuk sedekah, nafkah, kebanyakan, bukan zakat. Maksudnya apa? Biar kita itu umat Islam itu gemar memberi, gemar sedekah, gemar berinfak. Maksudnya seperti itu. Kalau zakat itu kan sesuatu yang wajib ya. Kita nggak usah mendorong seorang muslim itu zakat, itu kudu zakat, mau nggak mau harus zakat fitri setahun pisan pas mau hari raya, itu aja, itu sesuatu yang wajib. Nah, di luar itu sedekah, infak itu hal yang anjuran. Makanya kata beliau zakat itu di literatur nggak populer. Maksudnya apa? Sing akeh dorongan anjuran itu adalah sedekah, infak. Yuk kita infak, sedekah gitu ya. Kalau umat Islam atau seorang manusia ya, hartanya itu diinfakkan kan muter ya, maka itu akan semuanya akan berkembang semua, agak dipek dewe gitu ya. Hartanya itu nggak hanya di satu sektor, satu orang, satu kalangan, tapi saling membantu, infak, sedekah gitu ya.
Tapi kalau zakat itu wajib, gak usah dibahas. Mesti wajib memberi zakat, wajib kita mengeluarkan buat zakat. Maksudnya seperti itu Menteri Agama. Nah, cuman ya yang namanya orang nggak suka pasti dicari kesalahan. Sekelas Prof, ya, Profesor Nasruddin Umar, mesti dia dicari kesalahannya. Maksudnya seperti itu. Nah seperti ini kan teksnya kan tentang nafkah ya, khidmah gitu ya, anjuran untuk kita itu harus yuk memberi, yuk nafkah, sedekah, infak, nyumbang gitu ya, nyumbang gitu. Nah maksudnya seperti itu. Bab majal fi fadli man jahaza ghazian. Oke, ada selanjutnya. Nah, ini juga masih sama ya. Orang yang mempersiapkan orang yang berperang. Di wong kate perang, kita ikut mempersiapkan gitu ya. Nah, ini biasanya perempuan. Kadang perempuan perannya mempersiapkan apa? Mempersiapkan logistik, mempersiapkan senjata, obat-obatan. Nah, itu juga memiliki keutamaan gitu. Wabila qala hadatsana Abu Zakaria Yahya bin Dusta Al-Basri qala hadatsana Abu Ismail qala hadatsana Yahya bin Abi Kasir an Abi Salama an Busr bin Sa'id an Zaid bin Khalid Al-Juhani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghazian fi sabilillah, barang siapa yang mempersiapkan seorang berperang di jalan Allah, kita ikut nyiapno, kita ikut bantu, faqad ghaza, maka dia benar-benar telah berperang. Nah, jadi yang menyiapkan itu juga dihitung seperti berperang, meskipun tidak ikut di medan tempur langsung. Nah, berarti yang perempuan ini bisa dinilai ikut perang dengan cara menyiapkan persiapan, logistik, obat-obatan dan lain-lain. Wa man khalafa ghazian fi alihi faqad ghaza. Dan barang siapa yang menggantikan seorang yang berperang pada keluarganya, kalau ada pejuang yang uzur kemudian diganteni gitu ya, maka dia juga ikut berperang gitu ya. Qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih wa qad ruya min ghairi hadzal wajhi. Wa bil qad hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ibnu Abi Laila an Ata an Zaid bin Khalid Al-Juhani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghazian fi sabilillah aw khalafahu fi ali faqad ghaza. Qala Abu Isa hadza hadis hasan wa bil qad hadatsana Muhammad bin Bashar Yahya bin Sa'id qala hadatsana Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha an Zaid bin Khalid Al-Juhani an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Harb bin Shaddad an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Busr bin Sa'id an Zaid bin Khalid Al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ali faqad ghaza. Qala Abu Isa hadza hadis hasanun sahih. Bab ma jaa fi fadli man barat qadamahu fi sabilillah. Keutamaan orang yang berdebu, ya, kedua kakinya berdebu di jalan Allah. Wabila qala hadatsana Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth qala hadatsana Al-Walid bin Muslim an Yazid bin Abi Maryam qala lahiqani Ababa bin Difa'a bin Nafi wa ana mashin ilal jumu'ah. Qala, dia ada sahabat itu ketemu sedang jalan ke masjid mau sholat Jumat gitu. Abashir fa innahu taqa hadi fi sabilillah. Ya. Dia diomongi sama sahabatnya, bergembiralah karena langkah-langkahmu itu di jalan Allah ya, Jumatan jalan kaki gitu ya. Kalau konteksnya dulu ini jauh ya, apa masjidnya jauh tempat, kalau sekarang kita sudah dekat-dekat bisa naik motor gitu ya. Nah, maka di sini kata sahabat bergembiralah gitu ya, jalanmu itu berpahala gitu ya. Sami itu Aba Abasin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barrat qadamau fi sabilillah fa maharamun 'alan nar. Barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka kedua kakinya itu haram dari neraka, terlindungi dari neraka. Ini keutamaan nih, orang yang berjihad sampai berdebu kotor gitu ya, kena debu kakinya, dia terlindungi dari api neraka. Saya baca ini gilingan para santri ya, terutama kadang salaf itu kan di pondok nyeker gitu ya, nyeker gak sandalan. Nah itu masuk seperti ini, kakinya kotor ya, dia sedang berjihad di jalan Allah ya.
Nggak tahu kalau santri Ais ya nyeker apa santri, kayaknya sama ya nyeker ya. Meskipun Ais ya podo nyeker. Kalau bisa ada hadis Hasan gharib sahih. Wa Abu Abisin ismu Abdurrahman bin Jabir. Afil bab an Abi Bakar wa rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Yazid bin Abi Maryam wa rajul Syamin rawa anul Walid bin Muslim wa Yahya bin Hamzah wa Ruwaid bin Ali Syam wa Buraidah bin Abi Maryam kufi Abu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasmu Malik bin Rabi'ah wa Buraid bin Abi Maryam sami amin Anas bin Malik wa rawa an Yazid bin Abi Maryam Abi Ishaq Al-Hamdani wa Atha bin Sa'ib wa Yunus bin Abi Ishaq wa sub'a ahadis. Jadi fisabilillah ya, di jalan Allah, termasuk ya para guru yang berjalan ke sekolah ya, jenengan datang ke AIS ya, berjalan di jalan Allah, ini kan termasuk fisabilillah ya, niatnya karena Allah, berjihad. Kemudian motornya kotor, nah bisa dimaknai juga ya, motornya kotor, berdebu, nah ini sedang berjuang di jalan Allah gitu ya. Bab maja'ah fi fadlil hubar fi sabilillah, sama ya, debu. Jadi debu kotoran yang kita sedang berjuang itu menjadi bernilai pahala ya. Wabila al hadatsana Hanad, ini penjelasannya. Tadi kan jelasin berdebu. Ini lebih detail lagi, rinci lagi. Qala hadatsana Ibnu Barak an Abdurrahman bin Abdullah al-Mas'udi an Muhammad bin Abdurrahman an Isa bin Talha an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Seorang tidak akan masuk neraka, yaitu seorang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta yaudal laban fid dar'i, sampai susu kembali ke dalam putingnya. Wala samiu hubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Ini poin yang kedua ini ya. Dan tidak akan berkumpul, tidak akan bertemu ya, kumpul jadi satu debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi kenapa kok debu itu afdol, utama? Karena debu itu nanti di akhirat tidak akan bertemu, tidak akan bisa berkumpul dengan asapnya neraka. Nah, jadi debu kita itu yang kita berjuang di jalan Allah ya. Nah, itu debunya itu menjadi pelindung ya. Karena debu itu tidak bisa kumpul, tidak bisa menyatu dengan asapnya neraka. Qala Abu Isa, hadza hadis hasan sahih wa Muhammad bin Abdurrahman huwa maula Abi Talhah Madani. Bab majaa fi fadli man syaba syaibatan. Man syaba syaibatan fi sabilillah. Ini uban ya. Tadi debu, sekarang uban. Orang yang sampai ubanan ya, rambutnya putih gitu ya. Wabil qala hadatsana Abu Muawiyah an Amas an Amr bin Murrah an Salim bin Abil Ja'ad an Bil bin Samti qala ya Ka bin Murrah qala hadisna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadal qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang beruban, satu uban aja dalam kondisi Islam, dia masih Islam, maka itu menjadi cahaya di hari kiamat nanti, di akhirat. Qala bisa fil bab an Fadhalah bin Ubaidillah wa Abdul bin Umar hadis Ka bin Murrah hadis hasanah kata rawal Amas an Amr bin Murrah wa qad ruya al hadis an Mansur an Salim bin Abil Ja'ad wa adkhala bainahu wa baina Ka bin Murrah fil isnad rajul wa yaqal Ka bin Murrah wa yaqal Murrah bin Ka'ab al-Bazi wal ma'ruf min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Murrah bin Ka'ab al-Bazi qad rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis wa qala hadatsana Isa bin Mansur al-Marwazi qala hadatsana Hayah bin Syuraih al-Himsi an Baqiyah an Bahir bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan an Kasib bin Murrah al-Hasrami an Amr bin Abasa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syaba syaibatan fi sabilillah. Jadi pada siapa yang beruban di jalan Allah. Maksudnya apa ya? Mungkin dia mikir gitu ya, dia sedang berjuang di jalan Allah, mikir sampai ubanan gitu ya, putih gitu ya. Kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka itu menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Qala bisa hadis hasan sahih
wa Haywa bin Suraih bin Yazid al-Himsi. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'ana bi barakatihim minal husna bi hurmatihim wa amitna fi thori mu'afati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.